Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan halo sahabat Sisingamangaraja. Kembali lagi dengan saya Leda Ceba Kotiolanda, tentunya dalam podcast Sisingamangaraja. Hari ini kita akan membahas seputar informasi menarik tentang Kodam 1 Bukit Barisan. Dan kita akan berbincang-bincang terkait informasi hangat yang menimbulkan polemik dalam masyarakat, yaitu terkait tentang revisi UU TNI 2025. Dalam hal ini tentunya saya tidak sendiri. Saya telah mengundang tamu spesial dari kalangan TNI. Beliau yang akan membantu saya dalam mengulik dan mengupas informasi ini. Baik, mari kita sapa tamu kita, Bapak Kepala Penerangan Kodam 1 Bukit Barisan. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Pak. Boleh perkenalan singkatnya agar sahabat Sisingamangaraja dapat mengenal lebih dekat narasumber kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang sahabat podcast Sisingamangaraja. Saya Kolonel Infanteri Asrul Kurniawan Rahab, Kapendam 1 Bukit Barisan. Saya Akmil 2001. Itu, Mbak. Mohon izin Bapak, boleh tahu sejak kapan menjabat sebagai Kapendam 1 Bukit Barisan? Saya menjabat sebagai Kapendam 1 Bukit Barisan itu kurang lebih 2 bulan ya, 2 bulan yang lalu. 2 bulan ya, Bapak? 2 bulan yang lalu. Baru 2 bulan. Siap, baru sekali Bapak. Iya. Izin Bapak berarti asli sini Pak, Kota Medan? Aslinya kelahirannya bukan Kota Medan, tapi Siap. Sumatera Utara. Dulu Tapanuli Selatan, sekarang Padang Lawas Utara. Tapi saya besarnya di Medan karena saya SMA 3 Medan di Brayan. Siap. Ya. Pulang kampung ya Bapak, izin. Ya, alhamdulillah pulang kampung. Siap Bapak. Ya. Baik Bapak, kita akan berbincang-bincang sedikit nih. Karena kan tadi saya membahas sedikit tentang revisi UU TNI 2025 sebagai keluarga besar TNI yang menjabat sebagai Kapendam 1 Bukit Barisan. Menurut Bapak menanggapi berita ini, peran TNI dalam demokrasi dan supremasi sipil itu apa saja Bapak? Boleh dijelaskan sedikit? Peran TNI dalam demokrasi dan supremasi sipil adalah sebagai alat negara. Alat negara itu kita tetap tunduk pada hukum ya, dan menjalankan tugas tanggung jawab kita sesuai dengan institusi. Baik Bapak. Kemudian sebagai pelindung demokrasi, artinya tentara itu bertugas juga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ya, kemudian yang ketiga sebagai pendukung pembangunan. Artinya tentara bertanggung jawab untuk membantu pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya. Siap Bapak, intinya tugas kita itu menjamin kesejahteraan masyarakat ya Bapak. Ya. Izin Bapak, kemudian dikaitkan dengan OMP atau Operasi Militer Perang dan OMSP, Operasi Militer Selain Perang. Yang dalam hal ini sebagai tugas pokok TNI itu bagaimana Bapak, izin? TNI dalam hal ini dalam tugas Operasi Militer Selain Perang itu ada 14 tugas pokoknya. Baik Bapak. Namun yang terasa di masyarakat sekarang ini kebanyakan hanya perbantuan TNI kepada Polri, kemudian membantu pemerintah daerah, kemudian yang ketiga yang sering dilakukan oleh TNI adalah penanggulangan bencana. Siap, baik betul, bencana alam banjir, longsor, gunung berapi ya, di mana di Indonesia sangat banyak sekali gunung berapi. Namun masih banyak tugas operasi militer selain perang itu, contoh penanganan separatis di negara kita, kemudian pengamanan presiden dan wakil presiden, dan lain-lain. Jadi sungguh banyak. Ada 14 operasi militer selain perang yang menjadi tugas pokok TNI ya. Nah, kemudian Bapak menanggapi polemik di masyarakat tentang pembahasan RUU TNI yang terasa sangat cepat. Bagaimana tanggapan Bapak terkait hal ini? Nah, ini agak menarik Mbak ya, agak menarik sedikit banyak respon-respon masyarakat yang kita lihat, banyak juga yang sampai turun ke jalan ya. Siap, betul. Perlu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat mungkin sebagai pemahaman ya, saya mungkin bisa menjelaskan juga sekalian di sini bahwasanya revisi Undang-Undang TNI ini sudah ada kajian kelompok-kelompok kerja yang sudah kita siapkan mulai dari matra masing-masing TNI AD, AL, AU sampai dengan Mabes TNI dan Kemhan. Itu dimulai dari 2017 dan konsep revisi ini sudah masuk ke DPR sejak 2018. Jadi sudah lama ya Bapak ya? Sudah lama, kita hitung 18 berarti sekitar 7 tahun dong ya. 7 tahun sudah sekian lama, tapi mungkin pembahasannya mungkin tidak terlalu
terekspos mungkin, atau mungkin media wartawan dan lain-lain tidak mengikuti kegiatan ini, sehingga akhirnya pada saat akan diputuskan oleh Komisi 1 pada 1 bulan yang lalu, tepatnya disahkan oleh Ketua DPR Puan Maharani tanggal 20 Maret 2025. Sehingga terkesan cepat oleh masyarakat. Padahal itu sudah melalui kajian, sudah melalui pembahasan langkah demi tahap oleh DPR itu sendiri, khususnya Komisi 1. Siap, betul, sehingga disahkan pada 20 Maret oleh Ketua DPR langsung 2025. Begitu Mbak. Ya. Sudah cukup lama. Kemudian tadi ada kalimat tidak terlalu diekspos. Memang saya tahu RUU TNI ini beberapa bagiannya bersifat strategis seperti soal postur dan keamanan cyber, dan perlu juga dijaga kerahasiaannya ya Bapak ya. Tanpa mengabaikan masukan publik tentunya. Nah, pertanyaan saya Pak, bagaimana memastikan tidak ada perbedaan antara draft DPR dan yang ditandatangani oleh Presiden sendiri? Begini Mbak. Dalam beberapa waktu yang lalu, mungkin sepekan atau 2 pekan ya, Pak Presiden Prabowo Subianto juga sudah berbincang dengan 7 jurnalistik kalau saya tidak salah. Disampaikan di situ bahwasanya tidak usah khawatir dengan hal tersebut, bahwasanya Sekretariat Negara juga akan meneliti dengan baik tentang hal-hal yang menjadi revisi Undang-Undang TNI tersebut. Sehingga jangan khawatir dengan mungkin adanya perubahan setelah naik sampai di Presiden untuk tanda tangan, ya sudah melalui penelitian, diteliti oleh Kementerian Sekretariat Negara. Baik, dan Bapak. itu sudah dipastikan oleh Bapak Presiden akan mengecek dan meneliti semua yang akan beliau tanda tangani nantinya tentang revisi Undang-Undang TNI. Siap, intinya kalau konsep dari DPR pasti udah disahkan. Otomatis Presiden tidak akan mengesahkan kalau tidak ada konsep dari DPR seperti itu ya Bapak. Iya, betul Mbak. Ya, seperti itu. Siap Bapak. Kemudian untuk proses pembahasan sendiri kan tertutup nih Bapak dan dilakukan di luar gedung atau hotel mungkin. Apa tidak bertentangan dengan semangat partisipasi publik dan transparansi demokrasi? Begini Mbak. Seperti yang disampaikan oleh Presiden juga pada saat itu, ya bertentangan atau tidak itu kan masuk juga dalam anggarannya DPR. Di mana dilakukan di salah satu gedung tersebut adalah anggaran juga dari DPR, bukan dari anggaran TNI dan lain-lain. Jadi memang itu sudah sah dilakukan oleh anggota Komisi 1, khususnya DPR RI Komisi 1 yang dilaksanakan di salah satu gedung. Jadi di DPR sendiri dengan di gedung tersebut itu sah untuk dilakukan. Siap Bapak. Ya, sah untuk dilakukan pembahasannya oleh Komisi 1 DPR RI. Oh, baik Bapak. Menjaga kepercayaan publik tetapi tetap proporsional dalam melindungi informasi strategis. Lantas bagaimana Bapak menjawab kecurigaan publik bahwa minimnya partisipasi sipil dalam pembahasan RUU ini disengaja agar tidak ada penolakan atau koreksi? Bagaimana tanggapannya Bapak? Ya, ini sedikit menggeliat ya menurut saya pertanyaan ini. Perlu kita sampaikan ke semuanya bahwasanya pembahasan ini tentunya kan dibahas di DPR Komisi 1. Artinya di DPR RI atau di DPR pun ya TNI tidak ada, tentara aktif tidak ada, partai politik juga tidak ada. Jadi pembahasan ini dilakukan justru oleh orang sivil ya. Kemudian ada juga tentara polisi yang memang dipilih oleh rakyat. Nah, mereka kalau dipilih oleh rakyat berarti kan dipercaya oleh rakyat. Mereka duduk sebagai perwakilan rakyat. Sehingga jangan ada kecurigaan tentang hal tersebut. Dan ada beberapa pasal memang yang masukan-masukan dari orang-orang sipil ya, yang memang sudah di-drop di dalam draft revisi Undang-Undang TNI tersebut. Sehingga hanya 3 pasal ya Mbak, 3 pasal yang direvisi. Pasal 7, kemudian pasal 47 dan pasal 53. Baik Bapak, gitu, Mbak. Baik. Ya. Nah ini yang mau saya bahas nih Bapak terkait dengan revisi UU TNI pasal 47. Apa benar penempatan prajurit aktif TNI di lembaga sipil merupakan bentuk baru dari fungsi ABRI? Nah ini menarik Mbak untuk kita bahas ya. Artinya dui fungsi ABRI masa lalu ya, masa kemerdekaan mungkin Orde Baru itu adalah kepentingan pemerintahan saat itu. Contoh di zaman Soekarno itu penunjukan para menteri, kemudian para bupati, gubernur ya. Kepentingannya memang sangat urgensinya sangat tinggi sehingga para tentara aktif yang menduduki jabatan tersebut berbeda dengan yang sekarang ini, di mana di kementerian dan lembaga tersebut memang ada
tugas pokok dan fungsinya sangat berkaitan erat dengan TNI, Baik. dengan tugas-tugas TNI. Contoh di Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ini kan setiap ada kejadian bencana alam, bencana banjir dan lain-lain, itu kan secara tidak langsung kita laksanakan dulu, Mbak. Kita laksanakan dulu, kita lakukan dulu, bahkan sebelum kita laporkan, kita laksanakan dulu penanganan itu, penyelamatan warga paling tidak gitu ya. Siap. Jadi tidak ada keterkaitan untuk bagaimana berkembangnya Dwi Fungsi ABRI, dan pada saat Prabowo sudah menyampaikan, Bapak Presiden Prabowo menyampaikan tidak ada nonsen itu untuk kembali ke Dwi Fungsi ABRI. Jadi kelembagaan kementerian tertentu yang terkait dengan tugas fungsi TNI yang bisa diduduki, dijabat oleh perwira TNI aktif. Selebihnya itu harus pensiun dulu Mbak, baru bisa duduk jabatan tersebut. Kalau sudah pensiun kan itu haknya seorang presiden dong untuk menentukan pilihan pembantu-pembantunya, menteri atau wakil menteri. Kalau mungkin menjadi gubernur atau wakil gubernur, terserah rakyat dong milih siapa. Betul. Apakah purnawirawan TNI, polisi dan lain-lain. Ya, itu pilihan rakyat. Nah, begitu Mbak. Tapi Bapak, apakah tidak lebih baik jika perwira TNI itu pensiun dulu sebelum ke lembaga sipil? Nah, itu tadi yang saya sampaikan Mbak dari awal penjelasan itu, bahwasanya ada 14 kelembagaan 10 kelembagaan ditambah 4 yang sekarang. Ya, contoh Bakamla, Kejaksaan Agung, kemudian BNPB, BNPP, Pengamanan Perbatasan. Ini dulu ya sebelum disahkan revisi Undang-Undang TNI ini, itu sudah memang ada pejabat TNI aktif di jabatan tersebut. Oh, seperti itu Bapak. Nah, sudah lama. Ini hanya memformalkan, diundangkan bahwasanya sah secara resmi TNI aktif duduk di jabatan tersebut gitu. Baik Bapak, Ya. baik. Kemudian Bapak, apa jaminan bahwa kehadiran TNI aktif di 5 lembaga sipil tadi itu seperti BNPB, BNPT, Bakamla, BNPP, dan Kejaksaan Agung tidak akan berkembang seperti era Orde Baru? Bagaimana tanggapannya Bapak? Nah, ini saya yakin pasti diawasi oleh lembaga DPR kita ya tentang pelaksanaan di jabatan-jabatan yang diduduki oleh TNI. Pasti diawasi benar-benar oleh DPR, kemudian Kementerian Pan-RB juga saya yakin akan mengawasi jabatan-jabatan yang diduduki oleh tentara aktif, Mbak. Ya. Baik. Jadi menurut saya pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto juga akan ketat melihat itu. Kalau memang tidak sesuai akan dikaji ulang mungkin. Siap Bapak. Ya, tapi pasti ada pengawasan oleh lembaga DPR RI. Demikian. Oh, baik Bapak. Jadi saya mau menanggapi tentang revisi UU TNI pasal 7 nih Bapak. Apakah Indonesia benar-benar sedang menghadapi intensitas ancaman seperti proxy war, insurgensi, dan serangan cyber yang membutuhkan adaptasi peran TNI? Bagaimana tanggapannya Bapak? Nah ini ya, sebagai contoh mungkin kita buat ilustrasi dulu ya Mbak. Seperti misalnya perang Ukraina dengan Rusia ya, yang Baik. sampai sekarang dulu mungkin tidak ada yang memprediksi, tidak ada yang meramalkan tentang akan adanya perang berlarut, yang saya katakan berlarut sampai sekarang belum selesai antara Ukraina dengan Rusia. Itu dimulai dari perang cyber ya, bisa itu dari propaganda, kepentingan negara lain kepada Ukraina ya, propaganda. Sehingga kita TNI, khususnya Tentara Nasional Indonesia, mempersiapkan diri untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Sehingga di kita TNI sampai sekarang ini sudah ada satuan cyber. Baik, satuan baik. cyber di Mabesat, di Kodam juga sudah ada. Dulu hanya Sandi, sekarang Sandi sudah menjadi bagian dari Sandi dan cyber di wilayah untuk menghadapi propaganda, perang cyber yang nantinya mungkin kita antisipasi gitu ya Mbak. Ya. Baik Bapak, itu berarti juga menambah tugas pokok TNI yang darinya 14 jadi 16 itu ya Bapak? Iya, ada di pasal itu perubahan, ya, artinya ada 2, menghadapi ancaman cyber menjadi tugas tanggung jawab TNI. Kemudian yang kedua, penyelamatan warga negara Indonesia ya dengan yang berada di luar negeri khususnya. Ya, itu penambahan dari 14 tugas operasi militer selain perang. Baik. Ya. Baik Bapak. Oke. Kemudian dengan adanya revisi UU TNI pasal 53 Bapak yang mengenai perpanjangan usia pensiun prajurit TNI ini, tidakkah perpanjangan usia pensiun akan menghambat regenerasi dan pembinaan kader di tubuh TNI sendiri? Nah, Bagaimana ini, tanggapannya? Ini sedikit
internnya TNI ya, tapi tentunya pasti berpengaruh kepada anggaran pemerintah APBN nantinya. Di sini Mbak saya sampaikan bahwasanya penambahan usia itu contoh Bintara dan Tamtama itu hanya dari 53 tambah 2 tahun menjadi 55. Kemudian perwira tingkat pamen itu tetap kalau dia pangkat kolonel tetap tidak ada perubahan sampai dengan 58. Baik. Nah, mulai dari pangkat brigjen, maijen sampai dengan jenderal itu 63 tahun bisa penambahan 2 tahun sesuai dengan keputusan presiden dan kebutuhan pemerintahan kita ya. Jadi menurut saya tidak akan menghambat. Ini untuk kesinambungan pejabat-pejabat khususnya yang strategis ya. Contoh misalkan Kepala Staf Angkatan Darat, Panglima TNI gitu ya. Hanya setahun menjawab, mungkin hanya programnya belum dilaksanakan, mungkin sudah berganti. Ini mungkin yang dilihat oleh kajian ini dalam revisi ini ya, untuk lebih bisa merealisasikan, melaksanakan program yang dilaksanakan oleh seorang Panglima TNI. Baik. Dalam hal ini berpangkat jenderal atau Kepala Staf Angkatan Darat, sehingga berkesinambungan, Mbak. Ya, baik, berkesinambungan. Ya, itu mungkin. Intinya mendukung program kita juga ya, Bapak izin? Iya. Siap. Ya. Kemudian kalau kajian anggarannya nih Bapak tentang dampak fiskal dari kebijakan perpanjangan usia pensiun. Iya. Tentunya kan TNI dalam anggaran tersebut sudah pasti diawasi oleh BPK mungkin atau lembaga-lembaga audit lainnya pasti mengawasi penggunaan anggaran tersebut. Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan gitu ya. Dan saya yakin untuk perpanjangan usia ini pasti berpengaruh kepada keuangan. Pasti Kementerian Keuangan sudah mengkaji ini dan pasti melaksanakan pengawasan terhadap penganggaran ini nantinya. Baik. Bukan hanya Menteri Keuangan tapi juga BPK atau lembaga tim audit lainnya pasti mengawasi ini, Mbak. Intinya mereka berpegang pada kemampuan fiskal negara ya Pak tentunya. Iya, tentunya pasti ke fiskal negara kita. Baik, menanggapi TNI yang mengkhawatirkan bahwa budaya militeristik Pak sedang bangkit kembali di ruang-ruang sipil melalui gaya kepemimpinan, simbolisme dan struktur komando vertikal yang dibawa ke sipil itu bagaimana tanggapannya Pak? Nah ini yang perlu kita sampaikan ya, bahwasanya terlalu khawatir ya, masyarakat terlalu khawatir. Kenapa terlalu khawatir? Karena minoritas yang memunculkan, yang memuat ini di media-media baik online, elektronik ya, dia lebih cenderung untuk selalu memunculkan berita-berita yang sedikit agak negatif kepada kita gitu ya. Sementara yang mayoritas mendukung kita dalam revisi ini saya yakin lebih banyak, mungkin 80% itu mendukung revisi ini, Mbak. Tapi yang 10-20% mungkin yang kurang mendukung dengan ini, dia lebih apa namanya Mbak ya, lebih ingin untuk selalu memberitakan hal-hal yang ini sehingga masyarakat disusupi dengan yang konten-konten yang kurang setuju dengan ini, ya setuju dengan ini. Jadi tidak ada urgensi dengan itu Mbak menurut saya. Ya, baik gitu. Bapak. Kira-kira ada nggak Pak pesan yang mau disampaikan kepada sahabat Sisingamangaraja Podcast untuk informasi ini biar lebih kritis mungkin, bagaimana Bapak? Ya, ini bisa saya sampaikan kepada seluruh sahabat pemirsa podcast Sisingamangaraja Bukit Barisan. Ya, saya selaku Kapendam 1 Bukit Barisan mengajak masyarakat seluruhnya yang menonton podcast ini, jangan pernah khawatir, jangan terlalu khawatir dengan revisi Undang-Undang TNI. Ya, revisi Undang-Undang TNI adalah untuk memperkuat peran TNI dalam demokrasi dan supremasi sipil, di mana TNI sebagai alat negara akan tunduk pada hukum dan menjalankan tugas sebagai institusi. Kemudian sebagai pelindung demokrasi, bahwasanya akan menjaga ketertiban dan keamanan dan juga menjaga demokrasi yang sudah berjalan sekarang ini. Dan untuk mendukung pembangunan nasional, tentunya TNI punya tugas mendukung pembangunan nasional dan mensejahterakan rakyat Indonesia. TNI dari rakyat? TNI dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jangan sanksikan kesetiaan TNI untuk rakyat. Baik. Terima kasih sahabat Sisingamangaraja, Horas Medan. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Pesannya sangat membangun nih Pak, semangat kita. Baik Bapak, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas informasinya. Semoga dengan podcast ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kami selaku masyarakat dan juga dapat mewadai apa yang menjadi pertanyaan kami selama ini. Dan kami menghimbau untuk seluruh masyarakat untuk kritis dalam bermedsos tentunya dan jangan terpengaruh dalam berita hoaks atau isu yang tidak bertanggung jawab.
Terima kasih dan sampai jumpa kembali sahabat Sisingamangaraja Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.